أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatid yang kita hormati dan muliakan, Bapak Penghulu Desa Selampang dan para penghulu yang alhamdulillah bersama kita di majelis yang mulia ini, para penggelingsir, para sesepuh, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepadengiring ngaturang puji syukur kepada sila Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami begitu banyak kenikmatan. Si luwe nikmat niki sami jamaah sampai tiang pelunggum sami dia tahu rekeng, dia tahu hitung pira keluwe nikmat si sampun tiang pelunggum sami terima leman desida Allah Subhanahu wa taala. Mawinan nika desida Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tiang pelunggum sami di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya tiang pelunggum sami manik nenek coba hitung pira keluwe nikmat si sampun tiang pelunggum sami terima. Coba kita rekeng bersama pira keluwe nikmat si sampun kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Dengan paling cekat sekalipun, paling penter ngitung sekalipun sami jamaah, mustahil dia akan mampu menghitung segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sami jamaah, kalau kita hitung-hitung satu persatu, tiang pelunggum sami mohon maaf seren belo umur, seren erup sampai makin niki sami jamaah, berarti menunjukkan nikmat yang tiang pelunggum sami terima itu sangatlah besar, sangatlah banyak. Seren belo umur, seren sehat, seren arak waktu, arak sempat, ini menunjukkan nikmat Allah selalu bertambah dalam kehidupan kita. Semua nikmat sami jamaah nggih yang tiang pelunggum sami dapatkan saat ini desida Allah Subhanahu wa taala den wahya nuntut napi-napi tiba tiang pelunggum sami. Dinarak dengan tertagih ya bebayah, dinarak dengan ya tersuruh gawe ni gawe no sami jamaah sebagai napi bayaran atas kesyukuran tiang pelunggum sami. Tetapi ketahuilah, walaupun di dunia tiang pelunggum sami tidak diperintahkan untuk membayar nikmat ini, yang pasti di akhirat tiang pelunggum sami wajib hukumnya bertanggung jawab. Wajib hukumnya tiang pelunggum sami melaporkan kepada Allah atas selapuk kenikmatan yang tiang pelunggum sami terima saat ini. Tiang berpikir sami jamaah nggih, anden desida Allah Subhanahu wa taala niki perekengan beruan marat yang pelunggum sami saguna yang HP nggih makin niki dinarak dengan dek tahu guna yang HP saran HP niki sami jamaah
lamun bau, mohon maaf, lamun narak pulsa yang pun bau tekadu, lamun narak paket bau tiang pelunggum sami melakukan apapun berinteraksi dengan media sosial. Lagu kira-kira lamun wah buik sami jamaah bis saaran pulsa niki bau dan tekadu apa ndek? Berarti napi lamun wah ndek bau tekadu tiang pelunggum sami berombok malik, meli malik, nambah malik sami jamaah. Lagu tiang pelunggum sami masya Allah si pemurah nenek mut kadu kawih maten ima naik mut kadu kawih arak dengan lek selampang ni kita tagih si nenek mai bayah mata mai bayah ima naik sami jamaah. Itulah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya tiap tiang pelunggum sami. Karenanya orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, sebagaimana kata ulama, dengan bersyukur niki adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Orang yang bersyukur adalah mereka yang menggunakan selapuk satekican isi nenek untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Maka mudah-mudahan kerauhan kita, kehadiran kita di malam hari ini sami jamaah adalah cara kita bersyukur kepada Allah, sehingga bila mana tiang pelunggum sami bersyukur kepada Allah, paling tidak ada 3 janji Allah langsung yang tiang pelunggum sami dapatkan. Yang pertama, Allah akan meridai kita, wa in tashkuru yardahu lakum. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum, lamun sida pada tahu bersyukur ojok nenek gem terombok malik nikmat-nikmat si lain sidi taala. Saketelun, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur maka sejatinya sebenarnya dia sayang kepada dirinya sendiri. Artinya pahala itu akan kita raih dan kita dapatkan bila mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti. Sami jamaah, mustahil tiang pelunggum sami ya bau ngikutin baginda Nabi. Mustahil tiang pelunggum sami ya papah, ya pada, ya mandes sarang baginda Nabi. Kenapa? Beliau pilihan Allah, beliau utusan Allah, beliau manusia paling sempurna. Sementara tiang pelunggum sami mohon maaf itu lemah, itu luwek keliru, luwek salah. Menasa? Artinya mustahil untuk sama persis dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu marak bahasan kaidah sami jamaah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Lamun dek tahu gawean selapuan, den dek tinggalan selapuan. Nasa? Dem tahu jaga gawean selapuan, lagu den dek arek selapuan. Nah, pi kena embe sak bau isit demah kan sila nggih. Embe sak bau isit gawean, embe sak bau isit laksanaan ngiring tiang pelunggum sami gawean, maka insyaallah itulah yang akan menjadi jembatan untuk tiang pelunggum sami bisa mengiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah SWT nanti. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat niki tiang pelunggum sami arah elek bulan Rajab. Ngenasa? Bulan Nabi? Bulan Rajab niki sami jamaah selain di antara yang disebut dengan Ashhurul Hurum, selain bulan ini dikenal sebagai bulan-bulan haram, marak bahasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan niki teparan sebagai Ashhurul Hurum, bulan haram. Artinya Nabi, siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Lagu onya-onya apik-apik sami jamaah. Ya bahasan ulama, saya jua dengan salupa nenek gawe dosa banda durhaka ojok nenek elek bulan-bulan sabara meniki, dosa masih yang terombok isi Allah SWT. Kenapa? Bi barakati hadzal syahr, si berkat, si solah, si mulian bulan niki sami jamaah, sehingga lamun solah yat gawe yat laksana tiang pelunggum sami terombok pahala semenuan jua dosa banda.
Sakeduan sami jamaah, dan ini yang paling penting lagi, di bulan Rajab niki tiang pelunggum sami mengenal satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang spektakuler lamun bahasan dengan sami jamaah. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam Al-Quranul Karim, di awal surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memulai firmannya dengan ucapan subhana. Napi kenan subhana niki sami jamaah, yang dimaksud dengan subhanallah adalah subhanallah tentunya. Subhana, kalau bahasan ulama tafsir, setiap kalimat dalam Al-Quran yang diawali dengan ucapan subhana menunjukkan kepada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, atau dalam bahasa agama dikenal dengan amrun khariqun lil adah, sesuatu yang tidak bisa atau sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat dan bau terpahami isi logika manusia, berembe-rembe ke penter manusia, berembe-rembe ke hebat manusia. Dia tidak akan bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia tidak akan mampu memahami itu semua kalau pendekatannya akal semata. Maka disinilah pentingnya sami jamaah nggih, iman itulah cara yang paling baik, paling tepat untuk memahami sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Hal-hal yang terkait dengan yang gaib, terkait dengan Allah, terkait dengan hari kiamat, terkait dengan azab kubur, terkait dengan padang mahsyar, semua itu tidak bisa dicerna dengan akal manusia walaupun pintar. Tetapi barulah kita bisa paham kalau tiang pelunggum sami beriman tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu boleh kita simpulkan kepada Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Benar-benar yang diuji adalah iman seseorang. Apakah dia percaya kepada Allah? Apakah dia percaya terhadap kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini bila mana Allah berkehendak? Maka termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj Allah, lamun tiang pelunggum sami ya endang-endang isi pikiran mesa, otak mesa ini nyambung. Kenapa tidak nyambung kepada Allah? Bisa dibayangkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Asra niki artinya perjalanan malam hari. Sami jamaah, mbe beratan sulitan dengan bekelampan kenjelu apa ke malam? Nunasa, mbe araat ya bekelampan kenjelu apa ke malam? Kenjelu. Coba lamun tajuk selampang sami jamaah nggih. Mangkin tot sademen jalan wah bener wah lurus wah solah lagu cara laik sami jamaah. Atau mungkin walaupun tiang pelunggum sami bepergian, walaupun bagus jalan, yang namanya malam hari sami jamaah nggih tentu menakutkan. Perjalanannya juga karena gelap gulita, maka tentu terbatas akses tiang pelunggum sami. Apalagi kalau ini dilakukan di kawasan Arab, yang dulu orang Arab bepergian dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu dengan kendaraan biasa seperti onta maupun keledai, itu menghabiskan waktu 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, tiang sendiri berada di kawasan-kawasan yang disebutkan di dalam sejarah, karena tiang dulu sekolahnya, kuliahnya itu di Yordania. Jadi Yordania itu berbatasan dengan Palestina. Nggih, sengaja kita sebut Palestina, walaupun yang dimaksud di situ sebenarnya Israel, tetapi kita ingin menunjukkan kalau kita Palestina itu adalah bagian daripada kita. Yordan itu dekat dengan Palestina, bahkan dia satu kawasan. Yordan tempat tiang kuliah dulu dekat dengan Saudi. Maka kalau kita keluar dari Yordania, daerah yang paling dekat untuk kita kunjungi kalau ke Arab Saudi itu adalah Madinah. Nggih, sekitar 4 jam dari Yordan.
Kalau Palestina sekedar 1 jam. Sehingga kalau disebutkan dalam Al-Quran, tiang bisa membayangkan sami jamaah bagaimana beratnya perjalanan baginda Nabi. Tiang pelunggum sami bisa bayangkan 40 hari 40 malam. Orang dulu pasti menghabiskan waktu yang panjang. Kenapa? Karena daerahnya, mohon maaf, bukan seperti tiang pelunggum sami. Sudah berbukit, bebatuan, tandus kering kerontang, belum lagi di situ ada padang pasir, belum lagi nanti di situ banyak sekali jalan-jalan yang sulit dilalui. Maka orang dulu kalau menyebut Aqsa, tempat yang paling jauh kena, paling ujung itu Aqsa. Jadi ben laik tuh paling ujung, paling jauh. Cara tiang pelunggum sama laik, mohon maaf, lamun tahun-tahun 70-an balu pulu, nggih, arak keluarga sekolah atau begawian Jogjawa, dia minta ketuan, ambil tahun begawian, tuh Mekah ni. Mekah niki menunjukkan apa? Tahu sak paling jauh. Tiang ingat, kebetulan Pak Las niki, beliau itu alumni Sekarjo. Makanya kalau disebut Las, beliau itu Las 1 ni deparan dia. Ia bahasa Nuik masih. Lalu Ahmad Zaini itu Las 1 bupati. Tiang lalu Ahmad Zainuri, sehingga tersebut Las 2. Jadi tiang ingat sekali tiang yang atong ngelai Jok Lembah. Masin pada kodek sami jamaah yang lumbar kembe lalu nuntut ilmu Jok Sekarjo. Tu asam bagus tu lihat pondok pesantren Al-Ibrahimi. Tiang langsung berdait kaca Yai As'ad dulu tiang ngatung beliau. Monero asik benangis belai dia tuh Mekah ulun tersebut. Si jauh lunasa Bapak. Sesuatu yang jauh itu disebut Mekah. Dakan Jawa masih Mekah. Kenapa? Mekah itu adalah tempat yang paling jauh. Maka dengan Arab lain, lamun barang sak paling jauh entah sak paling sulit Aqsa ni teparan dia. Aqsa niki paling ujung paling jauh. Sehingga mereka harus menempuhnya dengan waktu yang panjang. Sami jamaah, itu baru sampai Masjidil Aqsa. Belum lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari Masjidil Haram langsung menuju Al-Aqsa. Dalam sejarah disebutkan beliau transit di beberapa tempat. Dari Masjidil Haram beliau ke Taibah. Taibah niki adalah nama lain daripada Madinah. Lain aran Madinah niki Yathrib. Nggih, juga dikenal dengan Taibah. Sekarang ini juga Taibah disebut Madinah. Tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid baginda Nabi. Setelah dari Taibah, dari Masjid Nabawi, beliau disinggahkan lagi di Tursina. Tursina itu dekat dengan Yordan, memang bagian Yordan. Nggih, makanya ada namanya Jabal Musa, gunung Nabi Musa di Yordania. Di Tursina. Dari Tursina beliau juga singgah di Yerusalem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian barulah beliau sampai di Masjidil Aqsa. Setelah tunggangan beliau burak itu diikat sami jamaah, beliau sudah ditunggu oleh para nabi. Untuk apa? Solat berjamaah. Barulah beliau naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau tidak langsung, tetapi transit dari satu tempat ke tempat berikutnya. Biar anak-anak sekodek-kodek baru lu. Ya samula. Lamun dia cekat bau tetenan menyanyi tentang Masjidil Aqsa. Lamun pelunggum sami jawab dia mendaitan dia. Tanah yang suci, tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Ya Allah, kami berduka, negeri Palestina berduka. Di sana ada Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat pertama. Sejarah Isra dan Mi'raj, Rasul salat berjamaah. Masjid tertua sunnah dikunjungi, pahalanya
500 kali. Allah bantu kami, Allah bantu kami, Allah bantu kami. Musnahkan yang menzalimi. Ini adalah lagu-lagu yang terus disenandungkan oleh anak-anak kecil tentang Palestina. Nggih. Jadi kalau bahasan itu Isra Mi'raj wah niki nggih. Lamun cari dengan sasa kan maca. Nggih benar? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan seorang hamba yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Perjalanan ini dilakukan sedikit malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepada kalian sebagian tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Malik Sami jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan beliau tidak terhenti di Masjidil Haram. Beliau naik ke langit pertama yang disebut dengan langit dunia, Sama'ud dunia. Di situ beliau berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya bahasan hadis niki dia, jarak antara sopok langit kancil langit berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Bisa dibayangkan sama jamaah. Naik beliau dari langit pertama menuju langit yang kedua. Disitulah beliau berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Dan langit keenam sami jamaah beliau berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan itu bukan perjumpaan biasa, tetapi setiap kali beliau berjumpa di situ ada pertemuan, ada silaturahim, ada ucapan salam dan lain sebagainya. Barulah terakhir beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim di langit yang ketujuh. Sami jamaah, setelah itu beliau berjalan lagi bersama Jibril. Sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Sampai disitulah Jibril bisa mengawal beliau untuk masuk ke tempat, dan itu jauh sekali, yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Disitulah beliau berjumpa dengan Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Disitulah beliau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sami jamaah, di dalam perjumpaan itulah beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan salat, yang pada awalnya salat itu diperintahkan 50 kali sehari semalam. Sami jamaah, kira-kira lamun 50 kali sejelo semalam bau saya tak gawe. Jamaah bini mu pirat ya lalu ngendang, pirat lalu jokpakan, pirat lalu boyak tengkong sila. Makin waya-waya nggih. Pirat tak tahu piak bata sami jamaah.
Semenuan jua jamaah laki. Ya Allah, pirat yang lalu berusaha, selalu boya empat dia tak tahu boya empat, selalu jog gunung dia tak tahu jog kebun sambil jamaah. Kenapa? 50 kali sehari semalam. Begitu beliau mendapatkan perintah dari Allah, beliau mampir di tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi bahasa Nabi Musa, ya Muhammad, madza amaraka rabbuk? Apa tersuruh misi nenek? Apa oleh-oleh meleman desida Allah Subhanahu wa taala? Ya ampun, berbaos berbahasa Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li harapan Nabi Musa. Tersuruh isi nenek, terperintah isi nenek kaca umat kaku untuk melaksanakan 50 kali salat sehari semalam. Sami jamaah ampurayang lamun bahasan itu tenjut kemelas Nabi Musa. Tenjut Nabi Musa kembali sami jamaah. Bayangan beliau itu sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa sami jamaah? Karena beliau lebih pengalaman daripada Nabi Muhammad. Mohon maaf. Dari sisi apa? Satu, beliau lebih awal diutus oleh Allah. Beliau juga mendapatkan umat yang banyak. Beliau juga punya kitab suci dan beliau dapat perintah yang sama dari Allah. Dan mohon maaf sami jamaah, umat yang terdahulu dengan mangkin ia beda. Jauh beda umur, kanca beda fisik kan. Tiang onek lemah buaya lagi arak dari TikTok ni ke oleh YouTube. Onek gati tiang mabait bapak. Jarin arak ni ke oleh Mataram. Lolon napiara ni ke nyiur sakodek sekali sama jamaah. Tiang bau sik demak buaan, si perontet buaan, si loe buaan. Yang aneh sama jamaah nggih, elek napi aran nyiur saonek niki tiang, ia sengeh. Ya aran nyiur napi aran niki tiang lumpur surga badi orang teparan. Karena baunya niki Bapak Ibu nggih, mara amun pandan satulen pandan sengeh gati. Sampai tiang mohon maaf ngenem ain beberapa hari yang lalu itu sampai urin yang keluar pun sengeh. Dek tahu le driki wahara apa ndek? Sangka epen niki ya baset mungkin ya bibitan. Ante bibit juluk, masya-Allah. Anu dendek mu iya uning ke? Mukpiaan jodol, napi jodol. Inilah pohon umat Nabi Muhammad. Kembali dari pohon umat Nabi Muhammad sami jamaah. Pertama, tiang mengambil dari hadis a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad niki berkisar 6 dasa sampai 70. Lamun narak dengan lebih ele 70 bahasa Nabi itu sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari jemari. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Jarin itu niki sami jamaah. Enggak anu hengkah 6 dasa 70, 72, 73, enggak balu puluh mentok. Sagak lamun jamaah tiang sawah demak 6 dasa mele monyak-onyak dia. Ampurayang bapak menghulu. Nggih, pira-pira makin belonggo. Allah Rabbi. Walau lalu bonus belenggi. Mele mapi kapik menujaan dia. Sawah demak 6 dasa doang mele nonyak-onyak bahasa Nabi a'maru ummati. Kenapa? Aku bahasa Nabi ini contoh sami jamaah. Beliau manusia pilihan Allah. Sak mula sak kanggo belo umur mu dendek meninggal dunia sebenar baginda Nabi. Kenapa? Beliau manusia pilihan, rasul pilihan, utusan Allah lagi. Tetapi Nabi manik nenek dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Ndekuah pihak manusia sendik mansida wahai Nabi Muhammad sakakal abadi sampai jeluni. Artinya apa? Selapu umat sebelum baginda Nabi meninggal dunia, afa immitta fahumul khalidun. Lamun sida doang meninggal dunia wahai Nabi Muhammad, apakah manusia batur salik selampang yang kena dirin kekal abadi le deriki? Jamaah biniat kekal apa ndek? Nenarak sami jamaah. Kenapa? Baginda Nabi doang 6 dasa telu umur beliau kurang lebih.
Maka sami jamaah yang berpikir bapak, umur umat Nabi Muhammad itu antara 6 dasa. Lamun terbandingan kaca umat-umat sebelum beliau, Nabi Adam doang umur siu tahun sami jamaah. Nabi Nuh alaihi salam lumbar berdakwah doang siwa 150 tahun. Dakwah doang niki mu piran kodek, piran toa kan menikah. Berarti lebih ribuan tahun. Sangka dia tak bengak lamun Nabi Ibrahim doang niki sami jamaah, ya ampun tersunat bapak ibu umur baluk puluh tahun. Mu khusus tepian kandik sak spesial wah niki ada bau leket sami jamaah. Artinya apa? Usia seperti itu baru untuk sunat sami jamaah. Bira umur beliau niki. Sehingga tiang bapak ibu ampurayang nggih. Ya oning ke tiang sulak sajuk gawah. Lamuk jok kebun bapak. Muk serio lolon nyur satinggang-tinggang. Mo ya oning jangan-jangan ini peninggalan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kemben manusia belik tinggang umur belo sehingga lamun nia pada yak meleng enam kumbuk sami jamaah dinulak marat yang pelunggum sami yak taek lalala yang nganjang menikah bait sekek kemben ya belik tinggang bas umur siu ini kocet-kocet sami jamaah berarti ya wah niki lamun pelunggum sami masih ada nyaur-nyaur sak belik berarti peninggalan umat-umat sak laik niki. Lamun umat Nabi Muhammad wah tepiaan khusus si nenek iya ran hibrida. Nunasa mun hibrida niki bau tendok-tendok tembau niki tiang bara onek niki wah tiang solah sanganjang-ganjang bau. Kemben dicocokkan disesuaikan dengan besar kecilnya umat. Itu ceredeh-ceredeh, itu kodek-kodek, usia kita juga pendek-pendek, maka diciptakan juga khusus ada pohon-pohon khusus untuk kita nikmati. Lagu ia tau bengak Nabi Musa sami jamaah, aku umat tak belik-belik, umat tak belo umur, lamun ya sekat dia nak tahu gawean saran sembahyang, apalagi umat sida kocet-kocet pekel-pekel. Nunasang pekel-pekel apa ndik Nabi Muhammad? Ya pekel-pekel luwe raos, luwe akal, luwe alasan sami jamaah. Dendek nak tersuruh sekat sami jamaah. Nunasang, ya Allah. Ya gawen matur tipa Nabi Musa, ya Musa meni tersuruh isi nenek. Nabi bahasa Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Ending tolong wahai Nabi Muhammad. Tulak ujuk di sida Allah Subhanahu wa taala. Ada musakembe nunas le harapan nenek, ada saya terkurangi sembahyang tir. Ya ampun jari terkurangi 10. Terkurangi malik 10 jari telung dasa, terkurangi malik 10 jari 20, terkurangi 10 malik kan tersuruh tulak sami jamaah demen wah jari 5 enggak bahasa Nabi Musa ane karing sekali doang lalu karing sekali matur ujuk nenek kemben 5 dia masih anu berat. Kenapa Nabi Musa berbahasa barat menikah? Beliau bandingkan dengan umat beliau. Sabelik-belik tinggang belo umur masih lamun ya tersuruh 5 masih berat, apalagi pelunggum sami. Lagu enggan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad istahyaitu min rabbi, ane wahli lalu setulak talek. Lagu ia janji nenek sami jamaah ladakal 5 kali tiang pelunggum sami sembahyang, lagu yang pulih pahala marat dengan sak begawian 50 kali. Itulah kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah tiang pelunggum sami sajari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan oleh Allah dengan melaksanakan salat, dan itu diwajibkan untuk tiang pelunggum sami. Lamut ya gawean pacu-pacu solah-solah saran sembahyang niki, insyaallah dem ya celaka tiang pelunggum sami, dem ya rugi lamun tiang pelunggum sami konsisten istiqamah bau sid demak bau sid gawean saran sembahyang 5 kali sehari semalam. Tetapi sami jamaah mohon maaf yang berketuan, 5 berat apa ndek? Berat apa ndek? Berat sami jamaah. 5 doang masih berat.
Bukti Nabi luwek dengan sebergaan, luwek dengan sandik bau demakan, luwek dengan sandik bau gawen. Padahal ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam samula toto suruh sa paling solan saran sembahyang niki adalah as-salatu ala waqtiha. Salat itu pada waktunya, dan yang paling utama itu adalah di awal waktu sami jamaah. Lagu coba endang-endang dirit mesak sila. Coba endang dirit mesak sila. Lamun tuhelek bangkat kira-kira. Lamun tuhelek kebun kira-kira. Tiang gan muk seriuk semeton jarin tiang selalu meroyek. Lalu meroyek sami jamaah. Saran dengan meroyek emparan anu modok, emparan anu ringan, anu berat. Selikman ya nembok sami jamaah pangan juru kumpulang batu, ndekman batu, ndekman kerikil, ndekman semen, ndekman ngeok sila. Wajari selapu napi niki tiang luh-luh sila. Terus dia nak biruat lelah. Jam baluk, jam siwak, jam 10, jam solat. Ia segar-segar lon tu pihak luh-luh. Sak jauh luh-luh. Lagu kembek nuayan yang ngebang mu sakit doang selapuan. Nunasa. Mu kembek dia min Allahu Akbar saan otak sakit, sak tian lapah, selapu apat sakit. Dia apa ni ke? Sila. Mu ini ke pangan sakit nyekan sembahyang doang ton sakit sami jamaah. Mu andai dia sehat doang nyekan sembahyang marah nyekan sanembok badik yang padat saran masjid niki dia. Lagu embiruan ele masjid sila. Ya Allah, sampai kadang-kadang arak cerita kayak niki dia. Lagu ndek di selampang jan dia. Jari narak cerita arak jamaah sama ia lumbar ojo kembe jaga dia. Mun dengar suara azan. Aneh wah ngebang bahasa dia mun ceririt juk masjid. Ya sebengak lalu ni embi dengan saya ngebangunin embi tahu suara doang tu atas ngorep sampai jamaah. Mun dai tu oleh jelok mu oleh mimbar tu kalau diri melekos. Sulan saya ngebang Allahu Akbar. Tendok entan. Semeton bi tom berguru ni. Nabi embi hai jadi ajam sak dengan ngebang musulan sateh dementan. Mbi tahu dalil, mbi tahu mau dalil, mbi tahu tersuruh ayah ajak. Awak semeton berembir-bintang ke tiang lu kanggung kedoang ni. Kembe tiang jari muazzin, tiang jari makmum, tiang jari imam, selapu tiang doang gawe le drikiu ni. Sila sampai jamaah. Denden sak meno maksud tiang nggih. Kenapa? Karena kita kalau kita mau kebaikan dalam hidup ini sami jamaah, denara cara lain ia manik nenek kecuali tiang pelunggum sami cari dia melalui salat. Makanya ia basen Nabi SAW lamun sembahyang manusia niki wah solah, salat manusia niki wah bagus, ane selamat selapuk perkara selain insyaallah yang terselamatkan isi nenek. Lagu lamun sembahyang doang sami jamaah bergaan. Makanya ingat Nabi manik nenek dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Arak dengan sembahyang lagu mau neraka sami jamaah. Saya niki sami jamaah sateparan aran sahun. Orang yang lali dalam agama niki adalah sa pertama gawean sembahyang lagu din sesuai rukun syarat. Nunasa syarat dinarat tu rukun-rukun luwek mun tinggalang berarti ini orang sahun disebutkan. Saketelun sahun niki adalah yusalli ahyanan wa yatrukus salah ahyanan. Kadang-kadang ton sembahyang. Mara itu sabadik ni kan mau bantuan doang ton sembahyang. Nggih, lamun ara rezeki ya mun sembahyang. Modok ja pegawean jelo niki luwek untung luwek batin sembahyang. Kadang-kadang luwek anton dik sembahyang. Soal luwek dengan sak mungkin mohon maaf nggih. Ini kalah si kecil kadang-kadang. Ampuraya. Ndeka pebalak dengan berdua kecil sila baik dia. Lagu dendet sakalah isi kecil maksud dia. Arak ke dengan berdua kecil tunah lalu kecil sami jamaah. Tergantung kecil niki sopo jeluk. Le bawa pawak tahun meniki entan cuit. Pendak ni le bawa pawak tu juit lain. Pindah nilai niki pindah to Jepun lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin parah yang pindah juk masjid. Jaga lain pindah malik. Ndak apa ya kalah haran niki si kecil.
Ya Allah, sami jamaah berembin tak ndek periak nggih. Lamun kecial ya Allah ndek kanggo telat mangan. Lamun bijen, lamun senina jamu gamun pemejan. Ini ke kecial niki sampai apel terbeliangan sami jamaah. Museninan melet lalu puntik ngelek kelor masih ini ada demak kasaran puntik niki. Lamun kecial jak sekedik-kedik kebecan tebing sila. Lagu sami jamaah mohon maaf luwek dengan sakalah isi kecial. Ia manik nenek dalam Al-Quran. Selapu kemanukan satu ciptaan isi nenek di dunia niki sami jamaah. Enggak mun gawe. Saran kecial, saran kolo, keded dara. Napi jaruan ciptaan nenek berupa kemanukan niki. Enggak gawean. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi. Ia bertasbih. Ia bertasbih. Nabi kena tasbih memuji Allah. Kembali kepada subhana tadi sami jamaah. Memuji Allah, memuja Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Selapuk seara ele gumi pair niki bertasbih ujuk nenek lagu itu pada sandit paham dit tahun kenen berbicara nia bertasbih. Ya gawin tiang baru berbahasa itu dendet kalah isi kecial bertajah beruni. Dia apa ya bahasan kecial secuit-cuit ni ke? Samula dengan cuit uning kecial ni ke? Alhamdulillah kan mana? Cuit subhanallah, cuit astaghfirullah kan mana? Maksud Nabi kecial mau pahala, itu mau pahala. Ini kita ajak kecial. Ya salah lah mun kita ajak kecial, kecuali kecial dikit tahun kena astagfirullah baru hebat. Ni bahasan kecial sami jamaah nggih. Jadi ndik perlu ya ajak kecial, itu sata aja si kecial semula. Niki ruan sami jamaah. Karena itu dendet sakala sami jamaah gara-gara rungu kecial, gara-gara rungu kemanukan, mu sembahyang mu tinggalan. Nunasa. Arab dengar barang menu apa ndik? Luwe sami jamaah sagara-gara repot padahal saran sembahyang niki ampuraya. Arak ke dengan sembahyang zuhur sejam. Lamun arak lidriking kah pian jadi imam. Engkah yang dengasik. Nasa di tuah tersuruh sami jamaah sabelo-belo lamun berjamaah. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum bin nas falyukhaffif." Imam lamun berjamaah lakar dia belo-belo lalu imam. Nasa dia ngorop-ngorop mesan dengan diri. Kambing dendek belo-belo imam. Fa inna fihi mudha'if. Ya bahasa Nabi soal makmum mtia wah luwek salemah-lemah. Coba umur sila rata-rata. Lamun sa pertama niki bajang-bajang apa tua-tua? Tua-tua ya mutrai. Sa tua-tua niki sami jamaah. Wasakim. Nabi kenan sakim. Wah teponi sakit doang si dokter. Sehingga lamun belo lalu nganjang sakit jengkul. Sakit tekeng kan. Mulain penang mun handi rebak endah sami jamaah. Nasa wal kabir. Kabir niki artinya wabelo umur. Nunasa ya gawin ada yang sakelebat pada berjamaah dia nak belo-belo lalu. Lagu baru jangan den belo. Den belo. Masa nak belo baru nak saya. Belo alengkah klaim aja. Klaim aja kulhu petih kawin mana. Nggih, artin dia belo-belo lalu. Sehingga ya bahasa Nabi SAW, wa idza sallaitum binafsikum falyutil masya'a. Lagu lamun sida sembayang mesa imam. Sembayang mesa ke niki. Berarti dia berjamaah. Ane belo-belo bentan, dinarak dengan repot, dinarak dengan yang kala. Dinarak dengan yang begawian Nabi. Ane belo-belo be mesa. Lamun mesa dia tersurut belo-belo. Nggih. Lagu lamun luwek kancet, lagu dedek sadibin bait konten mulai Allah cokot malah burang. Arak dengan saya mohon maaf sembahyang dan terdengar ambil tajwid ambil pasohan sila mu yo pun paran cokot sesolah soal kali seberak mungkin terbayar terawih sampai jamaah mu makmum kadang-kadang ceket-ceket mungkin biruan sampai jamaah ini kedekman terawih doang saya SMS saya mau SMS tak mir saya jadi imam nanti mir runin
mun paran sa adeng sekali aro lalu ngendon bae mai ngendon dan tarawih nunaza ulin de sa apik-apik sami jamaah den belo lalu lagu den becat lalu niki kadang-kadang alhamdulillah doang kedengaran sama jedol terakhir doang wah ini cocok sama niki nggih salat mimpi berguru niki ampuk berembe-rembe keceket dengan kecokot dengan kealim dengan sami jamaah dinarak wak dengah kanggo baca petih dengan menghilangkan tajwid dan fasahahnya itu tidak ada nggih karena itu tajwid nggih fasahahnya tiang pelunggum sami itu harus benar-benar jadi boya imam niki seselo bae tiang nggih lagu dendik seselo lalu nggih sesemai-mai lah niki nggih sesemai-mai niki sami jamaah nggih jadi subhanallah jadi itulah dalam urusan salat. Makanya ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang, solah dan sembahyang man hafadha 'ala salat kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Lamun sida pada sami jamaah nggih ngiring gawe sembahyang. Dendek lupa sembahyang. Dait sak paling solah mohon maaf baru yang belum jelaskan sahun niki nggih sahun niki artinya sak terakhir sak kelima alladzina yuakhiruna as-salata an awqatihim dengan salali niki adalah dengan sagawe sembahyang di akhir-akhir waktu sembahyang jadi si lalin isi pegawean lalin elek bangkat lalin elek kebun lalin lalu ngawis sehingga mohon maaf jarak antara sopok solat kanca solat si lain ia berapatan cari itu misal asar tu parap-parap maghrib atau mohon maaf maghrib tu parap-parap mohon maaf asar kanca maghrib bergabung Allahu Akbar nil asar toko lara 2-3 menit mau ngebang maghrib nah itulah orang-orang yang dikenal dengan sahun sami jamaah nggih. Jadi sampunan tiang pelunggum sami ya sembahyang barang meniki. Kenapa? Karena salat inilah penyelamat tiang pelunggum sami. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basen lamun sida pada taum jaga diri dalam sembahyang. Jaga salat kita, maka telu paling tidak janji Rasulullah SAW. Sa pertama kanat lahu nuran. Ia jari tangu tiang pelunggum sami. Baru tiang datang jog deriki nggih, elek Kediri ya mati dilah. Menu keluasan Kediri mati dilah masih peneng sila mati dilah masih la ilaha illallah kesempit irapat dan mai irap rasa sami jamaah ini logikanya elek kubur lamun tiang pelunggum sami dek bodoh yang tangguh coba elek balik sakodek lamun dia narak tangguh betah tak pendek ibaratnya penerang itu penting sami jamaah nggih maka untuk menerangi kubur kita apa yang kita lakukan salat itu adalah salah satu caranya sekeduan apa burhanan ia jari bukti ia jari tanda oleh harapan nenek berembit tamat tekican saran bantuan isi Allah Ta'ala berembit tamat tekican perlindungan isi nenek kembit dinarak bukti dinarak tanda ya bau terbantu isi Allah SWT. Apa tandanya kita untuk dibantu oleh Allah? Salat itulah cara kita. Dan yang ketiga sami jamaah najatan yaumal qiyamah. Ia jadi penyelamat yang pelunggum sami lemak le jelo kiamat. Mawinan nikah nggih dende berembe-rembe kerepot sila. Berembe-rembe kesibuk yang pelunggum sami. Sampunan ya tinggalang sembahyang apalagi gawe sembahyang di akhir-akhir waktu sami jamaah. Kenapa? Karena inilah satu-satunya amalan yang paling mulia. Makanya mohon maaf baginda Nabi ya bahasa Aisyah demin ngebang marak dengan dik berkenalan seperti kita tidak dikenal ya bahasa Aisyah langsung lumbar jok masjid. Lihat sami jamaah baginda Nabi sampai lumbar umat den wah ketuanan Aisyah den wah ketuan saya marak-marak dia saling kenal langsung melumbar saran Nabi gawe sembahyang di mana beliau di masjid. Maka sami jamaah mohon maaf berembi-rembi kepacum sembahyang pelunggum lagu lamut ya gawe nilai Bali den bau ya dait pahalan dengan sak gawe sembahyang elik masjid nunaza den bau ya kejer berembi-rembi kepacum dakan awal waktu kemben lamun awal waktu tiang pelunggum sami le Bali mesap yat mau ada sopok pahala
lagu lamun lelek masjid sila lumbar doang tiang pelunggum sami juk masjid pira lengkak tiang pelunggum sami itu semuanya jadi pahala, semuanya akan mengampunkan dosa, semuanya akan mengangkat derajat. Lihat musirin jauh tahu tiang pelunggum sami sere solah sere luwek maut pahala, mu malik sembayang berjamaah wah jelas mau pituk lekor dekman malik tiang pelunggum sami berdait kaca semeton jari bersalaman dosa bandet doang telang sampai jamaah. Nikman silaturahim mau pahala, sehingga ampurayang bisa jadi sekali solat di masjid seseorang itu memperoleh 100 pahala dibanding orang itu solat sendirian di rumah. Kira-kira lamun itu begawian arak proyek sopuk tergaji sekek mu sopuk 100 mbed baik mbed baik pegawaian niki setergaji sekek apa 100 nikilah ibarat sami jamaah nggih lamun tiang pelunggum sami melaksanakannya di masjid. Karena itu dinarak rugin lamun tiang pelunggum sami sila lumbar ojok masjid sampai-sampai ia basen baginda Rasul SAW dengan salemak mau perlindungan lek jelo kiamat. Wajib niat terbantu manusia niki saya niki sami jamaah, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya dekat dengan masjid. Maka mudah-mudahan sami jamaah nggih terutama tiang pelunggum sami saledriki masya-Allah masjid dua sampun solah barak meniki nggih. Masjid niki adalah tempat yang paling mulia. Ya gawin basen Nabi saya jua dengan yang menghubungkan dirinya dengan tempat yang mulia ini dimuliakan oleh Allah. Tiang ulang sekali lagi niki terakhir, masjid adalah tempat paling mulia di bumi pair niki. Maka siapapun yang menghubungkan dirinya dengan masjid maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghubungkan diri dengan masjid secara cepat? Pertama, lamun di arak masjid yat kembean sami jamaah yat piaan saran masjid nunazah. Jadi membuat masjid itu adalah pahala yang sangat besar. Sampai ia bahasa Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya jua dengan piak masjid yang tepiaang balik khusus di dalam surga. Jamaah bini kayun tepiaang balik di surga melet tepiaan melet. Lamun nenek wah piak sami jamaah mohon maaf dinara istilah balik lengek lamun nenek miak, apalagi nak bocor, apalagi nak bermasalah di narak nggih. Ini kapan? Kalau kita ikut membangun masjid. Maka walaupun tidak bisa satu masjid pira jak berduaan sila nggih, pira jak arak kepeng sami jamaah. Karena ia bahasa Nabi ittaqun nar walau bisyakki tamratin, tutup celah api neraka dakan isi sepelang kurma. Kira-kira lemak bulan puasa tiang datang juk deriki sama lemak beg sepelang kurma saya berbuka. Jawab bini kan pelinggih membahasa layak sepelang kurma ini sepelang kurma niki contoh kayak niki nggih sepelang kurma doang bau sin tutup celah api neraka berembe lamun dengan niki ngembung isi sesak semen berembe dengan sang ngembung isi semeter keramik menoi lah saya nggih jarin sekedik doang yat mau pahala lamun urusan masjid. Sakeduan lamun wah jari masjid marak meniki yat kembet buyen yat buyen rame ngan sami jamaah ya gawin malik nenek innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda dengan niki beriman ojok nenek kan hari kiamat. Kapan? Kalau dia sudah meramikan masjid. Maka ia bahasa Nabi iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Lamun narak dengan girang juk masjid lalu ojok masjid sembahyang juk masjid, itulah orang yang beriman. Dan terakhir Bapak Ibu nggih, ni khusus untuk ibu-ibu, lamun wah jari masjid wah solah masjid yat kembek ni ibu-ibu yat sedan apa peliharaan ndek napa takmir doang yang mau pahala. Tiang pelunggum sami selesai menyapu nyai lek balik musila nyapu juk masjid, sila peririk masjid, sila peririk jeding masjid, sila pesolah WC masjid. Kenapa? Ya bahasa Nabi laik niki lek zaman Nabi arak dengan nina enggak gawen sapu masjid doang. Sami jamaah
dia meninggal dengan sak nyapu masjid niki. Nabi basan sahabat ane tukar-tukaan baik. Dia nak cerita baginda Nabi, dia barat dengan baginda Nabi. Kembali dia repot baginda Nabi. Repot lalu laun dengan tukang sapu masih jua. Tukang kadang-kadang kita masih yang tak berfikir nggih. Ane dengan dia arak masih jua. Ane tukar-tukaan. Sampai jamaah akhirnya dimakamkan. Begitu baginda Nabi datang ke masjid, Nabi pertanyaan baginda Nabi, aina fulan, aina fulanah, B dengan sagirang nyapu no bahasa tenjot ke belas jamaah searak sami jamaah mun paran dia terketuanang si baginda Nabi dia min barak tan wah meninggal. Nabi basan Nabi, dullani ala qabriha, tunjukkan saya mbetom kuburan, mbetom tukaan. Dia minta barak isi tiba baginda Nabi, lumbar baginda Nabi ojo kubur niki dia mun salat gaib di atas kuburan itu. Ini menunjukkan sami jamaah kemuliaan orang yang dekat dengan masjid. Maka mudah-mudahan nggih dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini tiang pelunggum sami mudah-mudahan semakin cinta kepada masjid, semakin tunah ujug masjid, semakin rapat ujug masjid, dan yang paling penting adalah kita memakmurkan masjid dua niki dengan kegiatan-kegiatan termasuk seperti yang kita lakukan saat ini. Saya pikir demikian sami jamaah yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.